Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 5 dan 6, yaitu tentang aset dan bank accounting. Kelompok 6 sendiri ini terdiri dari Adinda Resalina dengan NIM 685, Ramesita dengan NIM 688, Salma Fitria dengan NIM 691, dan Mutiara dengan NIM 694. Nah, yang pertama akan membahas tentang akuntansi aset. Di akuntansi aset ini ada 3 subbab, yaitu catatan induk dalam akuntansi aset, yang kedua transaksi akuntansi standar dalam akuntansi aset, yang ketiga prosedur penutupan dalam akuntansi aset. Nah, yang pertama ada catatan induk dalam akuntansi aset. Mirip dengan pembuatan pelanggan dan vendor, seseorang harus membuat catatan master aset sebelum dapat diposting. Sebelum aset diposting ke itu tidak memiliki nilai. Catatan induk aset ini berisi informasi data umum tentang aset seperti kapan aset diperoleh, kapan dikapitalisasi, informasi penentuan akun, dan nilai aset. Nah, aset sendiri ini, setiap aset memiliki kode perusahaan dan area bisnis. Semua posting yang dibuat untuk aset, seperti akuisisi, pensiun, depresiasi, itu diposting ke kode perusahaan dan area bisnis yang ditetapkan. Selain itu, Anda dapat menetapkan aset ke berbagai objek akuntansi manajemen, seperti pusat biaya, pesanan internal, jenis aktivitas, dan sebagainya. Dan unit organisasi logistik hanya untuk tujuan pelaporan dan pemilihan. Lalu ada kelas aset. Kelas aset ini adalah kriteria utama saat mendefinisikan aset. Setiap aset harus ditetapkan ke satu kelas aset. Nah, di kelas aset Anda dapat menentukan parameter kontrol tertentu dan nilai default untuk depresiasi dan data master lainnya. Kelas aset ini mirip dengan grup akun yang mendefinisikan tata letak layar dan dari rekaman master aset dan memiliki rentang angka yang ditetapkan padanya. Nah, kelas aset ini yang digunakan oleh IDES adalah biasanya 4.000 untuk aset dalam pembangunan dan 5.000 untuk aset bernilai rendah. Lalu ada area depresiasi dan data kontrol di area depresiasi. Area depresiasi dikirim dengan standar dan spesifik negara. Mereka berisi semua aturan untuk mendepresiasi berbagai jenis aset, misalnya berdasarkan undang-undang pajak negara. Nah, dalam catatan master aset, data yang berbeda untuk area penilaian disimpan. Data ini mengontrol perhitungan depresiasi, normal, dan khusus untuk masing-masing area penilaian. Dengan demikian, Anda dapat menggunakan metode penyusutan yang berbeda untuk prosedur bisnis umum dari metode penyusutan yang disyaratkan oleh otoritas pajak. Lalu ada penentuan akun. Nah, karena area depresiasi dalam akuntansi aset tidak ada di buku besar, nilai-nilai ini harus diposting ke berbagai akun GL di buku besar. Akun GL tersebut kemudian digunakan dalam berbagai versi laporan keuangan, seperti laporan keuangan per GAAP, laporan keuangan untuk otoritas pajak, laporan keuangan grup, dan sebagainya. Nah, akun GL ini digunakan dalam berbagai versi laporan keuangan, contohnya akun neraca yang mencatat penyesuaian nilai aset, lalu depresiasi menyumbang depresiasi dan apresiasi. Lalu ada yang terakhir, aset grup dan subnomor. Untuk tujuan pelaporan, komponen aset dapat disimpan subnomor aset dan aset dapat digabungkan menjadi aset grup. Aset utama diberi subnomor 0 yang memungkinkan subnomor aset ditetapkan sesuai keinginan. Aset grup memiliki data masternya sendiri. Beberapa aset utama dapat ditetapkan ke aset grup.
Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Larasati dengan NIM 2018-310-694. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi akuntansi standar dalam akuntansi aset. Yang pertama di sini ada tipe transaksi. Nah, jenis transaksi sendiri itu merupakan tambahan untuk kunci posting aset 70 di bagian debit dan juga 75 di bagian kredit. Jenis transaksi ini tuh harus disertakan saat memposting ke akun aset. Nah, jenis transaksi ini tuh juga diperlukan untuk akuntansi aset karena menentukan dengan tepat di mana posting aset terdaftar di lembar sejarah aset. Jenis transaksi ini sendiri merupakan karakteristik pembeda dari berbagai posting aset. Sebagai contoh, membeli dan menjual, nota kredit, akuisisi dan produksi internal, posting penyesuaian, pensiun tanpa pendapatan, dan yang terakhir depresiasi dan apresiasi. Oke, selanjutnya yang kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi aset. Transaksi aset ini bisa berupa akuisisi dan pensiun yang dapat diposting dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan organisasi dari bisnis perusahaan. Di akuntansi aset sendiri, kita tuh bisa memposting dengan cara seperti berikut. Yang pertama, tanpa vendor atau pesanan pembelian. Caranya yaitu entry offsetting dilakukan ke rekening clearing GL ke vendor, tetapi tanpa mengacu pada pesanan pembelian melalui manajemen bahan menggunakan fungsi pesanan pembelian, tanda terima barang, dan tanda terima faktur. Nah, saat memposting ke akun dua buku besar pembantu, yaitu ke aset dan ke vendor, akun rekonsiliasi dari kedua buku besar pembantu diperbarui dalam buku besar. Selanjutnya di sini yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai aset dalam pembangunan. Nah, biaya untuk aset dalam pembangunan itu dapat dikelola dengan dua cara. Yang pertama, dalam komponen aplikasi manajemen investasi, kita tuh dapat memposting dan mengelola pesanan investasi atau proyek manajemen investasi. Pesanan atau proyek ini kemudian direkonsiliasi dengan aset yang sedang dibangun. Manajemen investasi menyediakan fungsi ekstensif untuk mendukung prosedur investasi. Jika manajemen investasi tidak digunakan, aset dalam pembangunan dapat dibukukan langsung ke akuntansi aset. Setelah aset selesai, maka data master itu harus dibuat. Jika belum ada, untuk aset tempat AUC akan diselesaikan. Soalnya nilai dari aset dalam akun konstruksi harus diselesaikan ke satu atau lebih aset selesai. Biaya tersebut itu didistribusikan ke satu atau lebih aset dengan bantuan aturan penyelesaian. Aturan ini tuh menentukan presentasi AUC mana yang diselesaikan dengan aset mana. Dan yang terakhir, yang keempat di sini ada penjelajah aset. Penjelajah aset ini tuh menawarkan gambaran umum aktivitas untuk suatu aset. Kita tuh dapat melihat transaksi yang telah diposting ke aset, ditambah penyusutan yang direncanakan dan diposting per area penyusutan per periode untuk setiap tahun fiskal. Kita tuh dapat melihat detail transaksi akuntansinya. Selain itu, kita juga dapat dengan mudah beralih untuk melihat aset lain tanpa meninggalkan layar. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adinda Resalina, NIM 685. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang prosedur penutupan dalam akuntansi aset. Nah, penutupan dibagi menjadi persyaratan hukum dan teknis. Di dalam hukum, itu lembar sejarah aset merupakan persyaratan di Jerman. Sedangkan tugas teknis atau organisasi itu berisi penutupan aset. Nah, penutupan secara kasar dapat dibagi menjadi dua jenis pekerjaan, yaitu yang pertama persyaratan hukum atau mandat yang diwajibkan oleh pemerintah. Dan yang kedua itu tugas teknis dan organisasi, langkah persiapan yang diperlukan secara teknis atau yang mendukung organisasi akuntansi. Terus ini merupakan gambar dari penutupan aset. Dengan program perubahan tahun anggaran atau FY program, tahun baru dibuka. Ini memungkinkan untuk memposting ke aset di tahun fiskal baru. Nah, itu program penutupan di akhir tahun diperiksa apakah depresiasi dan nilai aset yang diposting dalam aset penuh atau mengandung kesalahan atau tidak lengkap. Nah, jika program tidak menemukan kesalahan, program memperbarui tahun fiskal terakhir yang ditutup untuk setiap area penyusutan dan memblokir
reporting di akuntansi aset untuk tahun fiskal yang ditutup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Salma Fitria dengan NIM 691. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan catatan induk dalam akuntansi bank. Yang pertama ada direktori bank. Direktori bank ini berisi alamat dan data kontrol yang valid seperti kode SWIFT dari semua bank yang digunakan dalam sistem SAP. Direktori bank dapat berupa yang pertama diimpor secara otomatis selama direktori bank tersedia pada disket dan program import tersedia untuk data ini. Yang kedua, dibuat secara manual. Jika bank diatur dalam direktori bank, data dasarnya dapat diakses. Misalnya, saat memasukkan informasi bank dalam catatan induk pelanggan atau vendor, Anda hanya perlu memasukkan negara bank dan kunci bank. Sistem menemukan nama dan alamat bank di tabel direktori bank. Jika bank belum ada di direktori bank, bisa langsung masuk. Ini kemudian ditambahkan ke direktori bank jika telah ditambahkan ke catatan master pelanggan dan vendor. Lalu yang kedua ada akun bank. Bank rumah adalah bank tempat kami kode perusahaan memiliki akun. Saat kami membuat cek tunggal di unit hutang dagang, kami menggunakan DOC Bank. Bank rumah itu memiliki ID bank rumah 1000. Setiap bank rumah diwakili dalam sistem SAP oleh ID bank rumah dan setiap rekening di bank tersebut diwakili oleh ID akun. ID adalah kode hingga 4 karakter yang bisa berupa alfanumerik. ID bank rumah dan ID akun kemudian dimasukkan ke dalam catatan induk akun GL yang mewakili rekening bank di buku besar. Jadi hubungan berikut ada rekening bank di bank rumah, lalu kombinasi bank rumah dan ID akun ke akun GL. Selanjutnya, ada transaksi bisnis dalam akuntansi bank. Yang pertama ada buku besar kas dan jurnal kas. Ini adalah pengantar jurnal kas. Poin-poin penting ini membahas bagaimana jurnal kas itu diatur dalam konfigurasi. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut dalam mengkonfigurasi jurnal kas kecil di IMG di bawah. Dari IMG ke Financial Accounting, lalu ke akuntansi bank, lalu ada transaksi bisnis, lalu ke jurnal uang tunai. Setiap jurnal kas itu harus ditugaskan ke satu akun GL yang mewakili akun jurnal kas kecil di buku besar. Transaksi tunai disimpan secara terpisah dalam jurnal kas dan ditransfer secara berkala, misal setiap hari ke buku besar. Lalu ada transaksi akuntansi. Transaksi akuntansi ini disimpan secara terpisah dalam jurnal kas dan ditransfer secara berkala ke buku besar. Transaksi yang ditransfer itu dapat dicetak sebagai jurnal. Tanda terima dapat dicetak untuk setiap transaksi individu. Lalu yang kedua ada jenis transaksi jurnal tunai. Gambar ini yang dicantumkan di modul itu menunjukkan kemungkinan jenis transaksi jurnal, kas, dan catatan postingan yang sesuai. Ada banyak transaksi akuntansi yang konkret dengan rekening clearing bank tertentu, rekening pendapatan, dan rekening pengeluaran, semuanya dengan teks deskriptif. Salah satu contoh untuk jenis transaksi bisnis pengoplosan biaya adalah pembelian perlengkapan kantor secara tunai. Di sini pengeluaran materi kantor digunakan untuk itu. Lalu ada memproses cek masuk. Memproses cek masuk ini dua cara dasar untuk menerima cek digambarkan dalam diagram. Entah pelanggan itu mengirimkan cek kepada Anda seperti yang terjadi di Jerman karena lockbox tidak digunakan di negara tersebut, atau pelanggan mengirimkan cek ke lockbox Anda ke praktikum umum di AS. Jadi contoh gambarnya ada di modul. Lalu pemrosesan cek masuk itu ditangani secara berbeda secara internasional. Ada dua prosedur yang paling umum ditampilkan pada saat berdasarkan kode perusahaan IDS 1000 untuk Jerman dan 3000 USA. Di Jerman pembayaran itu sering dilakukan. Lalu ada menyimpan cek. Gambar tersebut menunjukkan proses penyetoran cek. Proses untuk menyimpan cek adalah sebagai berikut. Yang pertama itu cek yang masuk dapat diproses secara manual atau dengan pemindai cek. Yang kedua ada setelah semua cek
dimasukkan, daftar cek yang akan disimpan tersedia dalam sistem dan dapat dikoreksi jika perlu. Lalu yang ketiga, ada daftar cek deposito dapat dicetak dan dikirim ke bank bersama dengan cek. Lalu yang keempat, ada sesi input batch dibuat dari daftar cek deposit dan harus diproses untuk membuat posting terkait. Lalu yang terakhir, ada posting dapat diselesaikan secara langsung tanpa sesi input batch. Ada memposting cek deposit. Saat memposting daftar cek deposit, dua sesi input batch yang dihasilkan itu sesi subledger dan sesi posting bank. Kedua sesi itu harus diproses untuk membuat postingan terkait di buku besar. Jadi sesi akuntansi subledger itu umumnya diproses dari piutang dan membersihkan item terbuka yang dibayarkan. Posting offsetting dibuat untuk rekening giro cek. Barang yang akan dibersihkan ditemukan berdasarkan data yang terdapat pada daftar cek setoran yang disediakan. Contohnya itu nomor pengiriman, nomor dokumen, dan lain-lain. Lalu ada sesi posting bank. Biasanya itu diproses oleh Departemen Keuangan, oleh Cash Management. Mereka itu mengirimkan jumlah cek ke rekening cek yang masuk. Posting offsetting dibuat untuk rekening giro cek. Lalu ada peti uang. Saat menggunakan lockbox, itu pelanggan mengirimkan cek dan informasi pembayaran langsung ke bank. Bank itu mendapat bayaran untuk memasukkan data tentang cek yang diterima. Bank menyimpan cek dan informasi pembayaran dalam sebuah file dan mengirimkannya ke Departemen Akuntansi menggunakan transfer data, disket, jalur data, dan ID. File lockbox itu dicatat dalam sistem SAP. Rekening cek yang masuk dan faktur dibayar dihapus.